Setelah 3 Saint Iblis memasuki aula, Yang Kai tidak tahu berapa lama mereka akan membahas masalah ini. Karena dia tidak ada hubungannya, dia bertanya kepada Lian Sister tentang benua 100 roh. Meskipun dia telah datang ke sini beberapa kali dan tinggal di sini selama beberapa waktu, dia tidak tahu banyak tentang benua 100 roh. Jika Chang Tian benar-benar setuju untuk membiarkannya menelan benua 100 roh, semua kekuatan di benua ini akan menjadi bantuan Yang Kai. Karena dia akan menjadi kentang panas, Yang Kai harus bersiap. Ini bukan rahasia. Dan Lian Sister tahu bahwa Chang Tian sangat menyukai Yang Kai. Jadi mereka tidak berusaha menyembunyikan apapun. Di seluruh 100 benua roh, tidak termasuk yang tertinggi dan terkuat, Chang Tian, ada 9 Half Saint, termasuk Suster Lian yang Kai kenal, Singa, Win Chaser, dan Du Yu, yang pernah dia temui sebelumnya. Namun, Half Saint ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi di benua 100 roh dan jarang keluar. Jadi meskipun Yang Kai datang ke sini beberapa kali, dia belum pernah melihat Half Saint lainnya. Karena Lian Sister dan Lion bekerja sama dengan Chang Tian, mudah untuk melihat mereka. Selain Half Saint ini, yang tersisa adalah Raja Iblis. Jumlah Raja Iblis di benua 100 roh tidaklah sedikit, setidaknya 1000. Ketika Yang Kai mengetahui nomor ini, dia terkejut. Tidak peduli apa, jumlah ini terlalu besar. Orang harus tahu bahwa hanya ada sekitar 100 Raja Iblis di benua Cloud Shadow pada saat itu. Meskipun banyak dari mereka telah wajib militer ke medan perang dua dunia. Bahkan pada puncaknya, jumlah Raja Iblis di benua Cloud Shadow tidak melebihi 300. Ada lebih dari 1000 Raja Iblis di benua ini. Dan ini adalah satu-satunya di seluruh wilayah Iblis. Secara keseluruhan, bawahan Chang Tian lebih lemah daripada Saint Iblis lainnya. Tetapi dia hanya memiliki 100 benua roh. Jadi pasukannya sangat terkonsentrasi. Saat mereka mengobrol, Hei Lian tiba-tiba bertanya, apakah sesuatu akan terjadi? Mengapa kamu mengatakan itu? Yang Kai bertanya. Hei Lian melihat sekeliling aula dan berkata, 2 Saint yang datang bersama adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saint Iblis pada dasarnya tidak akan datang ke benua 100 roh. Terakhir kali Yuru Meng datang, Lian Sister agak terkejut. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan Bei Limo akan datang kali ini. Mereka bukan idiot. Mereka semua adalah Master Half Saint. Jadi tentu saja mereka mencium sesuatu yang berbeda. Yang Kai tersenyum. Ada sesuatu. Tetapi untuk spesifiknya, kamu dapat bertanya kepada Sir Chang Tian nanti. Tidak nyaman bagi saya untuk membicarakannya. Dia tidak tahu apa yang akan mereka bertiga diskusikan. Tetapi jika mereka tidak mencapai kesepakatan yang tepat, akan memalukan bagi Yang Kai untuk berbicara terlebih dahulu. Mendengar ini, Bai Lian memelototinya. Dia paling membenci orang misterius seperti ini. Matanya setajam pisau, seolah-olah bisa menggali lubang di tubuh Yang Kai. Yang Kai melemparkannya ke belakang kepalanya. Saat mereka berbicara, pintu yang berat itu tiba-tiba terbuka dan mereka bertiga menoleh ke belakang. Bei Limo adalah yang pertama keluar. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Wajahnya tanpa ekspresi. Segera setelah itu, Yuru Meng juga keluar dan mengangguk tanpa terasa ke arah Yang Kai. Melihat ini, Yang Kai sangat gembira, mengetahui bahwa negosiasi telah diselesaikan. Setelah itu adalah Chang Tian. Tetapi ketika Chang Tian keluar, dia berdiri di celah di antara pintu, mengulurkan tangannya, dan perlahan mendorong pintu yang setengah terbuka ke samping. Pintunya sangat berat, dan tidak diketahui terbuat dari bahan apa. Tetapi saat dibuka, serangkaian suara yang dalam terdengar. Namun, apa yang dibuka oleh Chang Tian dengan tangannya bukanlah pintu, melainkan kelopak mata Lian Sister. Saat pintu terbuka, mata Lian Sister melebar, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Akhirnya, pintu terbuka sepenuhnya dan Lian Sister menutupi bibir merah mereka. Mata indah mereka bergetar. Yang Kai menoleh untuk melihat mereka, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang membuat mereka begitu bersemangat. Itu baru saja membuka pintu. Bukankah ini seharusnya? Suara Yuru Meng melayang ke telinganya. Pada tahun-tahun awal, Chang Tian dan roh suci wilayah iblis bertempur di seluruh dunia. Kesombongan mereka merajalela. Namun, pada akhirnya, mereka terpaksa mundur kembali ke benua 100 roh oleh pasukan gabungan dari Saint Iblis. Sejak saat itu, pintu ini tidak pernah dibuka sepenuhnya. Bagi Chang Tian, pintu setengah terbuka ini adalah semacam insentif dan juga penghinaan. Chang Tian pernah berkata bahwa ketika dia bisa meninggalkan benua 100 roh, pintu ini akan terbuka. Itulah sebabnya mereka sangat terkejut. Mendengar ini, Yang Kai mengerti bahwa tindakan Chang Tian berarti bahwa benua 100 roh akan melihat cahaya hari lagi. Jadi tidak heran Lian Sister memiliki ekspresi seperti itu. Dengan dua swoosh, Lian Sister tiba di depan Chang Tian.
setengah berlutut di tanah dengan kepala menunduk. Suara Hei Lian bergetar saat dia berkata, "Tuan, tolong beri perintah." Miliaran orang di benua 100 roh bersumpah untuk mengikuti Tuan. Bahkan jika itu berarti melalui api dan air, mereka tidak akan ragu. "Tuan, tolong beri perintah." Bai Lian juga berteriak, mengangkat kepalanya saat matanya yang indah bersinar. Chang Tian tersenyum ringan. "Panggil mereka. Raja ini punya beberapa instruksi." Dia tidak mengatakan siapa yang harus dipanggil, tetapi hanya Half Saint yang memenuhi syarat untuk menemuinya. "Ya," Lian Sister merespons sebelum berbalik dan menghilang. Mengumpulkan orang pasti akan memakan waktu. Tetapi karena semua orang di sini memiliki kultivasi yang tinggi, mereka tidak keberatan membuang waktu. Tampaknya karena dia telah mengambil keputusan, suasana hati Chang Tian sangat santai pada saat ini. Dia melambaikan tangannya dan menyiapkan meja di depannya, lalu mengeluarkan teko dan mata air untuk menyeduh teh secara pribadi. Yang Kai dan Yuru Meng berkumpul bersama dan diam-diam berbisik satu sama lain sementara Bei Limo menyaksikan dari samping. Bibir merahnya berkedut dari waktu ke waktu saat dia diam-diam mengutuk. Alasan utama dia datang ke sini adalah untuk melihat apakah Yang Kai ingin menelan 100 benua roh. Jika dia melakukannya, itu berarti Chang Tian tidak punya jalan keluar, dan dia tidak akan bisa kembali pada janjinya. Tidak lama kemudian, aroma teh memenuhi udara saat Chang Tian mengundang semua orang untuk duduk, menyeruput teh sambil menunggu. Setengah hari kemudian, Half Saint pertama tiba. Ketika dia melihat Yuru Meng dan Bei Limo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak sebelum dengan cepat menyembunyikan keterkejutan di matanya dan melangkah maju untuk menyambut mereka. Chang Tian diam-diam mengirim transmisi suara, menyebabkan Half Saint menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi dia tidak bertanya apa-apa dan hanya berbalik dan pergi. Satu demi satu, Master Half Saint yang telah menerima berita itu bergegas dan dengan cepat pergi setelah bertemu Chang Tian. Pada saat ini, Yang Kai juga memahami niat Chang Tian. Ketika dia kembali untuk melahap benua 100 roh, dia pasti akan menimbulkan kegemparan. Jika dia tidak memberitahu Half Saint tentang masalah ini sebelumnya, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan dia sebabkan. Dengan dia memberitahu mereka sebelumnya, setengah Saint akan dapat membuat persiapan sebelumnya, sangat mengurangi masalah mereka. Tidak sampai 2 hari kemudian, Half Saint terakhir tiba dan segera pergi setelah menerima perintahnya. Setelah menunggu 2 hari lagi, Chang Tian berdiri dan berkata kepada Yang Kai, "Mari kita mulai." Yang Kai mengangguk ringan. Dia telah menunggu lama, jadi tentu saja dia tidak sabar untuk mengikat Chang Tian ke kapalnya sesegera mungkin. Jika bukan karena Chang Tian perlu memberitahu Master Half Saint, dia pasti sudah mengambil tindakan. Dengan kilatan sosoknya, dia terbang ke langit dan memanggil manik batas misterius. Dengan lambaian tangannya, demonik Qi-nya melonjak, dan dengan ledakan keras, manik batas misterius tiba-tiba berubah menjadi makhluk bulat besar. Dalam sekejap, kekosongan benua 100 roh bergetar, dan celah ruang muncul di langit. Para suster Lian berteriak serempak. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka berdua berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka tidak tahu apa raksasa ini atau bagaimana bisa mengguncang ruang 100 benua roh. Yang Kai mengarahkan jarinya, dan Gun-Gun segera membungkuk, membuka mulutnya yang besar, dan menggigit lubang besar ke benua 100 roh. Kemanapun ia lewat, semuanya ditelan. Wajah para suster Lian sudah pucat pasi. Adegan yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke arah Chang Tian. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Chang Tian juga agak terkejut. Terakhir kali Yang Kai menelan benua bela diri surgawi, Chang Tian telah menyaksikan seluruh proses di dunia kecil yang misterius. Sekarang, dari luar, itu bahkan lebih mengejutkan. Tidak hanya dia, Yuru Meng juga memasang ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Di sisi lain, Bei Limo, yang pernah mengalami ini sebelumnya, memasang ekspresi tenang. Tetapi keterkejutan di matanya yang indah tidak bisa disembunyikan. Hanya dalam waktu singkat, benua 100 roh telah terkoyak, dan sekitarnya menjadi ruang kosong, dipenuhi dengan aliran turbulen yang mengeluarkan perasaan berbahaya. "Kalian berdua, masuk ke dalam dan tenangkan mereka agar mereka tidak panik." Tiba-tiba Chang Tian menoleh ke Lian Sister. Mendengar ini, Lian Sister mengangguk tanpa ragu-ragu dan bergegas maju. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Yang Kai tiba-tiba menghentikan mereka dan mengulurkan tangannya. "Aku akan mengirimmu masuk." Lian Sister saling melirik sebelum meletakkan tangan mereka di tangan Yang Kai. "Jangan melawan," Yang Kai memerintahkan. Dan dengan pikiran, Lian Sister menghilang. "Aku juga akan masuk dan melihatnya," kata Yuru Meng.
Meskipun dia telah mendengar banyak hal tentang manik batas misterius dari Yang Kai, termasuk menelan benua dan memperkuat hukumnya sendiri untuk menciptakan wilayah iblis baru, dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Jadi dia secara alami penasaran. Karena istrinya ingin masuk, Yang Kai secara alami tidak mengatakan apa-apa dan segera mengirimnya masuk. Di dalam dunia kecil yang misterius, di puncak gunung, berdiri di depan rumah kayunya, Huolun menatap celah di langit dan perlahan menggelengkan kepalanya. Setelah menyaksikan adegan seperti itu, dia tidak lagi terkejut seperti di awal. Dia sudah lama mati rasa dan tahu bahwa benua lain telah ditelan. Terakhir kali sebuah benua ditelan, Huolun bahkan pergi untuk mengobrol dengan ras iblis dan mengetahui bahwa mereka sebenarnya dari benua bela diri surgawi. Tetapi dia tidak tahu yang mana yang telah ditelan kali ini. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya. Huolun, yang memperhatikan pergerakan di langit, terkejut dan dengan cepat melompat mundur beberapa langkah. Berteriak, siapa itu? Yuru Meng menoleh untuk menatapnya dan menemukan bahwa dia hanya Raja Iblis tingkat rendah. Jadi dia tidak memperhatikannya lagi. Melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat jejak Lian Sister. Jadi dia tahu bahwa Yang Kai pasti telah memisahkannya dari mereka. Lian Sister ingin menenangkan orang lain, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Belakangnya, rahang Huolun ternganga saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bukannya dia mengenali identitas Yuru Meng, tetapi dia belum pernah melihat wanita cantik seperti itu sebelumnya. Terutama karena Yuru Meng baru-baru ini dirawat dan menjadi lebih cantik. Baru saja, pandangan sekilas itu hampir mencuri jiwa Huolun. Namun, Huolun bukanlah orang bodoh. Lagi pula, dia adalah Raja Iblis tingkat rendah. Tapi dia agak berpengetahuan. Dia tahu bahwa wanita cantik ini pasti memiliki status yang luar biasa. Jika tidak, akan sulit baginya untuk memiliki temperamen yang anggun dan mulia. Selain itu, terakhir kali, bahkan Saint Iblis Salju telah datang ke sini. Jadi meskipun Huolun dikejutkan oleh kecantikan Yuru Meng, dia tidak berani bertindak gegabah. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Yang rendahan ini, Huolun, menyapa Nyonya. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Nyonya? Petik 2. Karena dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Yuru Meng, dia secara alami tahu bahwa dia lebih kuat darinya. Jadi memanggilnya, Nyonya, tidak salah. Yuru Meng tidak menjawab, hanya melepaskan sedikit aura di menseinnya. Huolun berlutut dengan menjatuhkan diri dan membenturkan kepalanya ke tanah. Yang rendahan ini menyapa Yang Mulia Yuru Meng. Semoga wajah Santo tidak pernah menua. Semoga masa mudanya bertahan selamanya. Dia berteriak dalam hatinya. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah sekarang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia masih hidup? Terakhir kali, Raja Iblis Salju datang. Tapi kali ini, Tuan Sucubus juga datang. Tempat terkutuk macam apa ini? Bagaimana bisa menarik begitu banyak tokoh hebat? Yuru Meng, di sisi lain, sedikit terkejut dan menoleh untuk menatapnya. Bukan karena kata-kata orang ini menarik, tetapi karena dia benar-benar mengenali identitasnya. Memiringkan kepalanya, dia bertanya, apakah kamu pernah melihat ratu ini sebelumnya? Tidak, jawab Huolun dengan patuh. Lalu bagaimana kamu tahu siapa ratu ini? Yuru Meng menjadi semakin penasaran. Huolun menjawab dengan jujur. Dari 12 yang mulia di wilayah iblis, hanya 3 dari mereka yang perempuan. Yang rendah hati ini telah bertemu Raja Iblis Salju terakhir kali. Meskipun yang rendah hati ini belum pernah bertemu dengan Feather Demon Lord, karakteristik dari Feather Demon Rache sangat jelas. The Saint Venerable jelas bukan Feather Demon. Jadi, yang rendah hati ini secara alami mengetahui identitas Saint Venerable. Yuru Meng tiba-tiba mengerti. Jadi dia pernah bertemu Belimo sebelumnya. Tidak heran dia bisa mengenalinya. Dia tersenyum ringan dan berkata, kamu cukup pintar. Santo terlalu baik. Berdiri dan bicara, Yuru Meng mengangkat tangannya. Huolun ragu-ragu sejenak sebelum dengan patuh berdiri. Tetapi dia tidak berani menatap Yuru Meng, malah menatap lurus ke kakinya. Demon Sucubus Lord bukanlah seseorang yang bisa dilihatnya dengan santai. Tidak heran dia hampir kehilangan jiwanya sekarang. Jika dia benar-benar menatapnya beberapa kali lagi, jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Kamu bilang kamu bertemu Belimo? Kapan itu terjadi? Yuru Meng bertanya sambil mengamati pemandangan besar di kejauhan. Beberapa saat yang lalu, jawab Huolun jujur. Sekitar setengah bulan yang lalu. Menghitung hari, kemungkinan sebelum Yang Kai kembali ke benua Pantom, dia telah menelan benua bela diri surgawi. Yuru Meng segera mengerti bahwa Yang Kai pasti telah mengambil Belimo ketika dia menelan benua bela diri surgawi. Diam-diam menggertakkan giginya. Dia sebenarnya tahu tentang rahasia Yang Kai lebih lambat dari Belimo. Dia pasti harus berurusan dengannya nanti.
Sudah berapa lama kamu di sini? Yu Rumeng bertanya lagi. Lebih dari setahun. Mendengar ini, Yu Rumeng tercengang. Lebih dari setahun. Bukankah itu setelah pertempuran Eternal Heaven? Mengingat apa yang Yang Kai katakan padanya sebelumnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika kamu pertama kali datang ke sini, seperti apa tempat ini? Apa yang ditanyakan Huolun mirip dengan apa yang ditanyakan oleh Chang Tian dan Bei Limo hari itu. Jadi Huolun secara alami menceritakan semua yang dia tahu. Yu Rumeng mengangguk berulang kali saat dia mendengarkan. Dan seiring berjalannya waktu dan 100 benua roh sedang dilahap, dia juga merasakan perubahan di dunia ini. Setelah menelan 100 benua roh selama lebih dari 10 hari, seluruh benua telah menjadi kehampaan yang kacau seperti benua bela diri surgawi. Yang Kai menyingkirkan manik batas misterius dan melepaskan Yu Rumeng dari dunia kecil misterius sebelum beralih ke Bei Limo sambil tersenyum. Artinya jelas. Chang Tian juga menatapnya. Sekarang benua 100 roh telah ditelan. Chang Tian tidak punya cara untuk mundur. Jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan Bei Limo berdiri sendiri. Bei Limo jelas mengerti hal ini. Jadi dia tidak membuang waktu dan berbalik. Ayo pergi. Kelompok 4 meninggalkan gerbang dunia dan bergegas menuju benua Proud Snow. Setengah hari kemudian, Yu Rumeng pergi dan kembali ke benua Pantom untuk melakukan persiapan. Apa yang akan dilakukan Yang Kai selanjutnya pasti akan menyebabkan pergolakan besar di seluruh wilayah iblis. Jika dia tidak segera membuat beberapa pengaturan, sangat mungkin bahwa beberapa perubahan tak terduga akan terjadi. Paling tidak, dia harus membuat pengaturan yang tepat untuk bawahan Half Saint-nya dan memanggil semua Half Saints dari Two World Battlefield. Bei Limo tidak terkecuali. Beberapa hari kemudian, Yang Kai, Chang Tian, dan Bei Limo tiba di benua Proud Snow. Setelah mengatur mereka berdua untuk tinggal, Bei Limo mulai mengumpulkan bawahannya yang Half Saint untuk membuat persiapan. Chang Tian telah menempatkan semua masa depan 100 roh benua pada Yang Kai. Berharap bahwa setelah kelahiran wilayah iblis yang baru, dia akan dapat memberikan benua 100 roh masa depan yang lebih baik dan dunia yang lebih luas. Jadi dia lebih peduli tentang keselamatan Yang Kai daripada orang lain. Di Istana Es Proud Snow, dia hampir selalu berada di sisi Yang Kai. Seorang master level Demon Saint yang bermartabat hampir menjadi pengawalnya. Yang Kai telah mencoba membujuknya beberapa kali, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Jadi dia hanya mengikutinya. Sementara Bei Limo sedang bersiap, Yang Kai juga memeriksa peta dan juga meminta informasi kepada Chang Tian. Setelah mengetahui bahwa Bei Limo memiliki 43 benua di bawah komandonya, Yu Rumeng sedikit lebih rendah darinya. Dia menguasai 38 benua dan memiliki 11 Half Saints. Tetapi Yue Sang telah dibunuh oleh Ming Yue dan Yang Kai juga telah membunuh Yin Si. Ditambah dengan hilangnya pertempuran Eternal Heaven, dia sekarang hanya memiliki 8 Saint setengah di bawah komandonya. Demikian pula, Bei Limo awalnya memiliki 13 Saint setengah di bawah komandonya. Satu meninggal dalam pertempuran Eternal Heaven. Jadi sekarang hanya ada 12 yang tersisa. Yang Kai diam-diam menghitung, ada total 29 bawahan Half Saint di bawah Chang Tian, Bei Limo dan Yu Rumeng. Jumlah kekuatan yang begitu mengerikan hanya bisa diserap oleh Yang Kai setelah dia melahap semua benua ini. Meskipun masih kalah dengan Demon Saint lainnya, setidaknya dia bisa melawan mereka. Selama waktu ini, Yang Kai juga bertanya kepada Chang Tian apakah dia bisa mengikat beberapa Saint Iblis lagi. Dia tidak membutuhkan banyak, hanya 1 atau 2 akan cukup untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Namun, Chang Tian telah membuatnya menyerah pada ide ini. Baik itu dia, Bei Limo, atau Yu Rumeng, situasinya cukup istimewa. Dia telah naik kapal Yang Kai karena dia tidak mau tetap berada di luar pusat perhatian dan ingin mencari jalan keluar untuk benua 100 roh. Bei Limo terpaksa melakukannya. Sementara Yu Rumeng terpaksa melakukannya karena cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Saint Iblis lainnya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Jika masalah ini dibawa ke pihak mereka, itu pasti akan menjadi badai yang hebat. Karena itu, Yang Kai hanya bisa menyerah. Sebelum sayapnya tumbuh sepenuhnya, dia tidak ingin semua orang tahu tentang ini. Bei Limo tidak menunda lebih jauh. Hanya memberitahu Yang Kai 3 hari kemudian bahwa semuanya sudah siap. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi dia langsung mulai melahap benua Proud Snow. Selama waktu ini, Bei Limo berdiri di samping Yang Kai dan menatap dengan acuh tak acuh pada benua Proud Snow, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, suasana hatinya jelas tidak setenang yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dia menjadi Saint Iblis, tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Jika bukan karena Yang Kai, bagaimana mungkin dia rela membiarkan benua Proud Snow ditelan? Setelah benua Proud Snow, Yang Kai bergegas ke benua berikutnya. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu benua dilahap dan wilayah Bei Limo berangsur-angsur menyusut.
Melahap benua akan memakan waktu. Dan Yang Kai ingat bahwa akan memakan waktu sekitar 10 hari bagi Gun-Gun untuk melahap benua yang rusak terlebih dahulu. Dilihat dari ukuran benua ini, itu akan memakan waktu. Namun, ketika ruang di dalam manik batas misterius meluas, tubuhnya yang bergolak juga tumbuh dengan cepat, dan efisiensi penyerapannya secara bertahap meningkat. Melahap 100 benua roh hanya membutuhkan waktu setengah bulan. Orang harus tahu bahwa benua 100 roh adalah salah satu wilayah terbesar di seluruh wilayah iblis, hampir sebesar benua Proud Snow. Melahap benua Proud Snow hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hari, dan setelah itu, efisiensinya meningkat secara bertahap. Awalnya, Yang Kai khawatir waktu persiapan untuk rencana ini akan terlalu lama. Bagaimanapun, Beilimo memiliki 43 benua di bawah komandonya. Menurut jumlah waktu yang harus dihabiskan setiap benua, 43 benua ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk dilahap. Variabel tahun ini terlalu besar. Namun, sekarang efisiensinya meningkat. Itu adalah berita yang menarik. Seiring waktu berlalu, melahap benua menjadi lebih besar, dan tingkat di mana mereka ditelan meningkat dengan cepat. Secara bertahap, setelah 5 atau 6 hari, mereka akan dapat menelan sebuah benua, dan setelah 3 atau 4 hari, itu akan menjadi 1 atau 2 hari. Jika mereka menemukan benua yang lebih kecil, mereka akan dapat melahapnya dalam setengah hari. Satu demi satu benua menghilang dari peta wilayah iblis, yang masing-masing awalnya terletak di kehampaan dengan aliran energi yang bergejolak. Dengan pengaturan Beilimo sebelumnya, proses melahap tidak salah. Meskipun Demon Rache di berbagai benua ketakutan, mereka hanya bisa memejamkan mata dan menanggung bencana yang menghancurkan ini. Pada saat mereka membuka mata, mereka sudah memasuki dunia lain. Wilayah dunia kecil misterius berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, 43 benua di bawah komando Beilimo telah dilahap habis-habisan. Ketika sebidang tanah terakhir ditelan, Yang Kai bisa dengan jelas mendengar desahan samar Beilimo. Pada titik ini, dia benar-benar terikat pada Yang Kai, seperti Chang Tian, dan tidak ada jalan untuk kembali. Setelah itu, Yang Kai memasukkannya ke dalam manik batas misterius dan membiarkannya menetap dengan orang-orangnya. Selama periode waktu ini, Beilimo telah masuk dan keluar dari manik batas misterius berkali-kali, jadi dia tidak asing dengan dunia kecil misterius. Dia juga merasakan perubahan di dunia kecil yang misterius dan tahu bahwa dunia ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada pertama kali dia memasukinya. 43 benua utuh, bersama dengan benua 100 roh, adalah nutrisi besar bagi dunia kecil misterius. Dengan kekayaan benua ini, hukum dunia dari dunia kecil yang misterius telah menjadi sangat kaya sehingga dapat melahirkan pembudidaya alam Raja Void, mirip dengan bidang bintang-bidang bawah. Ini hanya wilayah 1 Demon Saint, dan masih ada 11 wilayah Demon Saints yang belum dilahap. Jika dia bisa melahap semua 11 wilayah Demon Saints ini, Yang Kai yakin bahwa dunia kecil yang misterius akan tumbuh menjadi dunia besar yang tidak kalah dengan wilayah batas bintang atau iblis. Pada saat itu, bahkan Demon Saints bisa lahir di dunia ini. Melahap seluruh wilayah iblis adalah tugas yang panjang dan sulit. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk melahap benua. Bahkan Demon Saint yang tersisa tidak mudah untuk dihadapi. Jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk tidak diganggu jika mereka ingin melahap wilayah mereka. Namun, perubahan manik batas misterius sekarang membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah akan ada hari ketika dia bisa menelan seluruh benua dalam satu tegukan. Jika itu masalahnya, dia tidak akan peduli apakah Saint Iblis setuju atau tidak. Dia hanya akan membawa Gun-Gun ke wilayah mereka. Dengan satu napas, sebuah benua akan hilang. Dan dengan napas lain, benua lain akan hilang. Semua wilayah Beilimo telah ditelan. Jadi tempat berikutnya tentu saja milik Yu Rumeng. Mulai dari benua Cloud Shadow, dataran biru, benua hantu, awan terbang. Seperti biasa, benua-benua menghilang satu demi satu di peta wilayah iblis. Memperkuat wilayah dan hukum dunia kecil yang misterius. Di dunia kecil yang misterius, di puncak gunung tanpa nama, di dalam rumah kayu, Huolun diam-diam mengedarkan teknik misteriusnya. Ki iblis di tubuhnya bergulir dan guntur di perutnya terus-menerus bergemuruh. Dia telah menelan Myriad Demon Pill dan saat ini sedang menyempurnakannya. Jumlah energi yang tersimpan di dalam Myriad Demon Pill sangat besar. Dan sekarang dia hanya seorang raja iblis tingkat rendah. Dia akan membutuhkan beberapa bulan untuk memperbaiki Myriad Demon Pill seperti itu. Awalnya, dia tidak berminat untuk berkultivasi. Dunia ini sangat aneh. Dan dari waktu ke waktu, retakan akan muncul di permukaannya dan pecahan benua akan muncul, membuatnya gelisah. Selain itu, dunia ini juga memiliki semacam kekuatan pengikat yang tidak terlihat. Seolah-olah belenggu yang tidak terlihat mengikatnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman.
Dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Dan paling banyak, dia hanya bisa menunjukkan level yang bisa ditahan oleh hukum dunia ini. Apa gunanya berkultivasi di dunia seperti itu? Bahkan jika seseorang berkultivasi ke Raja Iblis peringkat menengah atau Raja Iblis peringkat tinggi, mereka hanya bisa memperlakukan diri mereka sendiri sebagai Origin Return Stage, atau Origin King Realm. Namun, sejak dia merasa bahwa dunia ini perlahan berubah, suasana hening Huolun menjadi cerah kembali. Meskipun hukum dunia ini belum terlalu baik, setidaknya, itu masih berkembang ke arah yang baik. Selain itu, setelah mendengarkan percakapan Yang Kai dengan Chang Tian dan Bei Limo dan mengetahui tentang niat Yang Kai, pikiran Huolun tentang kultivasi sekali lagi menjadi aktif. Sekarang kultivasinya sebagai Raja Iblis tingkat rendah belum mencapai puncaknya. Dia secara alami berencana untuk terus berkultivasi sampai dia merasakan hambatan. Dengan cara ini, begitu hukum dunia ini bisa melahirkan Raja Iblis kelas menengah, dia bisa segera menerobos. Para pembudidaya secara alami mendambakan seni bela diri tingkat yang lebih tinggi. Ini tidak ada hubungannya dengan asal-usul ras manusia atau ras iblis. Kekuatan yang kuat selalu menjadi tujuan para pembudidaya untuk mendaki ke puncak. Saat dia dengan bersemangat menyempurnakan khasiat obat Myriad Demon Pill, Huolun tiba-tiba mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tanpa ragu, seseorang telah tiba. Dia dianggap sebagai penduduk pertama dari wilayah yang baru diperluas di dunia kecil misterius. Awalnya, dia kesepian. Tetapi setelah Yang Kai mulai melahap berbagai benua, dunia ini mulai menjadi hidup. Meskipun wilayahnya telah berkembang, Demon Rache juga sangat ingin tahu tentang dunia baru ini. Banyak orang mulai menjelajahi dunia baru ini setelah memastikan keselamatan mereka. Selama beberapa bulan terakhir, banyak kelompok pengunjung datang ke gunung tanpa nama ini. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya berjalan-jalan sebentar sebelum pergi. Kadang-kadang, beberapa dari mereka akan melihat Huolun menetap di sini. Jadi mereka secara alami penasaran dan mengobrol dengannya. Pada awalnya, Huolun cukup bersemangat, mengandalkan keuntungannya sebagai penduduk pertama di dunia ini untuk berkomunikasi dengan para pengunjung. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal semacam ini menjadi sedikit menjengkelkan, terutama setelah dia memutuskan untuk terus berkultivasi dan menerobos. Kepada Raja Iblis kelas menengah, dia membuat penghalang di sekitar rumah kayunya untuk mencegah orang lain mendekat. Sekarang seseorang telah datang dan menyentuh penghalang. Dia secara alami bisa merasakannya. Namun, Huolun tidak berencana untuk memperhatikan masalah ini. Pil iblis segudang sangat berharga. Dan meskipun dia telah memperoleh lebih dari 1000 dari mereka, dia tidak pernah memiliki kebiasaan menyia-nyiakannya. Jika dia berhenti sekarang, meskipun kemanjuran Myriad Demon Pill tidak akan sepenuhnya sia-sia, itu pasti akan didiskon. Yang Kai mengabaikannya. Tetapi pendatang baru itu tampaknya cukup tertarik dengan tempat ini. Dan setelah berjalan di sekeliling rumah kayu untuk sementara waktu, itu berhenti. Kemudian, penghalang itu tiba-tiba rusak. Mata Huolun berkedut saat dia langsung marah. Mendorong membuka pintu. Dia berteriak, "Bajingan yang mana?" Pada titik ini, dia terdiam dan menatap lurus ke depan. Ini karena di depannya ada seorang wanita pucat yang terlihat lemah dan lembut, berdiri dalam keadaan linglung. Di sampingnya ada sebuah pola yang perlahan menghilang, pertanda bahwa penghalang itu telah rusak. Huolun terlalu malu untuk terus mengutuk. Wanita ini sangat cantik sehingga pada saat mereka berdua bertemu, kemarahan Huolun langsung padam. Terutama ketika dia melihat ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah melakukan kesalahan. Huolun benar-benar tidak bisa mengutuk dirinya sendiri. Namun, bahkan jika dia tidak mengutuk, dia masih cukup marah di dalam hatinya. Dia telah dengan jelas mengatur pembatasan di dekatnya. Jadi siapapun dengan mata yang tajam harus dapat melihat melalui niat tuannya. Apa yang salah dengan wanita ini? Tidak hanya dia menolak untuk pergi. Dia bahkan berhasil menembus pembatasannya dalam waktu yang singkat. Dari sini, dapat dilihat bahwa penglihatan dan kultivasi pihak lain pasti lebih tinggi darinya. Tetapi Huolun tidak takut pada apapun. Dia telah bertemu beberapa Saint Iblis. Saint Iblis ini semuanya ramah padanya. Jadi siapa lagi di wilayah iblis yang bisa membuatnya takut pada mereka? Selain itu, di dunia yang aneh ini, karena pembatasan hukum dunia, kekuatan semua orang mencapai puncaknya. Pada dasarnya, semua orang ditarik ke garis awal yang sama. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Ekspresi jijik muncul di wajah Huolun saat dia bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu melanggar pembatasan raja ini?" Petik 2. Wajah pucat wanita itu sedikit memerah saat dia dengan cepat meminta maaf. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud demikian. Saya hanya ingin melihat apa penghalang ini. Tetapi saya tidak sengaja memecahkannya." Petik 2. Kata tidak sengaja
menyebabkan pembuluh darah di dahi Huolun menonjol. Jika bukan karena ekspresi tulus di wajah wanita ini ketika dia berbicara, dia akan mengira dia sengaja memprovokasi dia, mengejek metode rendahannya. Menatap lurus ke arahnya untuk memastikan dia benar-benar tidak berniat mengejeknya. Wajah Huolun sedikit rileks dan dia bertanya dengan suara lembut. Apakah kamu baru? Apa? Wanita itu memiringkan kepalanya bingung. Huolun dengan tidak sabar berkata, saya bertanya apakah kamu baru saja masuk dari luar. Berbicara dengan wanita ini cukup melelahkan. Jika bukan karena kecantikannya, dia tidak akan peduli dengannya. Jika dia punya waktu, bukankah lebih baik untuk memperbaiki khasiat obat Myriad Demon Pill? Aku sudah di sini selama setengah bulan. Wanita itu tiba-tiba menyadari. Hehe, Huolun dengan cepat mengambil postur seorang senior tua. Dunia ini berbeda dari dunia luar tempat kamu tinggal. Saya khawatir kamu belum beradaptasi setelah setengah bulan kan? Biarkan saya memberitahu kamu. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk beradaptasi secara perlahan. Setelah lama mengomel, wanita itu sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Mendengarkan kata-katanya yang menarik, dia bahkan mengajukan beberapa pertanyaan. Hal ini menyebabkan Huolun memiliki kesan yang baik padanya dan dia merasa bahwa wanita cantik ini hanya sedikit berkepala dingin dan tidak sehat. Mungkin dia juga merasa bahwa dia terlalu bertele-tele, jadi setelah menyampaikan pengalamannya di dunia ini, Huolun berhenti dan bertanya, kamu berasal dari benua mana? Wanita cantik itu terdiam sesaat sebelum berbisik, saya dari benua Cloud Shadow. Benua Cloud Shadow. Aku tahu. Itu adalah benua Sengyu Rumeng. Huolun tidak bisa menahan untuk tidak menganggukkan kepalanya, menunjukkan pengetahuannya yang luas. Terutama karena dia baru saja melihat Sengyu Rumeng terakhir kali. Jadi ketika dia mendengar nama itu, benua Cloud Shadow, dia langsung ingat dan bertanya, kamu berasal dari ras mana? Kali ini, wanita cantik itu tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Huolun tidak keberatan. Jika pihak lain tidak ingin mengatakan apa-apa, dia tidak bisa memaksa mereka. Ini hanya masalah kecil. Permisi, apakah gunung ini milikmu? Wanita cantik itu tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Huolun tertawa terbahak-bahak, tempat ini memiliki tuan. Tapi itu bukan aku. Saya hanya seorang tamu di sini. Tetapi tuan sebenarnya dari tempat ini adalah orang lain. Jadi tuannya. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Menghentikannya. Aku ingin duduk di sana. Tidak apa-apa. Awalnya, Huolun tidak terlalu senang diinterupsi. Tetapi ketika dia melihat ke arah yang dia tunjuk, mata Huolun berbinar. Kamu ingin menjadi tetanggaku? Gunung tanpa nama yang dia tempati awalnya tidak terlalu besar. Tetapi ketika dunia kecil misterius terus menelan benua, pegunungan itu berangsur-angsur bertambah besar. Pada saat ini, ada total 3 gunung dalam radius 100 km, yang masing-masing tersusun dalam bentuk segitiga. Di tengah lembah gunung, ada beberapa bunga dan rumput, serta danau yang jernih. Pemandangannya cukup rata-rata. Pada saat ini, wanita cantik itu mengacu pada puncak ketiga lainnya. Melihat reaksi Huolun, wanita cantik itu menundukkan kepalanya dan berkata, jika tidak nyaman, lupakan saja. Aku akan melihat-lihat lagi. Meskipun wilayah dunia kecil misterius itu besar, karena rekonstruksi dan integrasi selama proses melahap, tidak banyak tempat yang cocok untuk ditinggali saat ini. Setelah berjalan selama setengah bulan, dia akhirnya menemukan tempat ini. Jika bukan karena ini, dia tidak akan menghancurkan penghalang Huolun. Huolun tertawa dan berkata, apa yang membuat tidak nyaman tentang itu? Dengan gadis cantik sepertimu sebagai tetanggaku, aku tidak bisa meminta apa-apa lagi. Pergilah bersamaku. Kamu dapat memilih salah satu dari 2 puncak yang kamu suka, atau kamu dapat memilih keduanya. Wanita itu tersenyum malu-malu. Aku hanya ingin satu. Maaf mengganggu. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Huolun berteriak dari belakangnya. Raja ini adalah Huolun. Siapa namamu? Wanita itu berhenti sejenak sebelum berkata dengan ringan. Li Siking. Melihat punggungnya saat dia pergi, Huolun membelai dagunya dan mengerutkan kening. Li Siking. Nama ini terdengar bagus. Tapi mengapa rasanya agak aneh? Seolah-olah agak eksotis? Sambil menggelengkan kepalanya, dia kembali ke kamarnya dan bermeditasi untuk memperbaiki khasiat obat Myriad Demon Pill. Tiba-tiba memiliki seorang wanita cantik sebagai tetangga. Huolun dalam suasana hati yang baik dan tidak terlalu peduli tentang kultivasinya yang terganggu. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari 1000 pil iblis segudang. Jadi menyia-nyiakan beberapa khasiat obat mereka tidak akan menjadi masalah. Sekarang ada satu orang lagi di gunung tanpa nama. Itu secara alami lebih hidup.
Saat berkultivasi, Huolun sesekali bisa melihat sosok Li Siqing yang sibuk di puncak gunung di sebelah kirinya. Karena dia ingin menetap, dia pasti membutuhkan tempat untuk menetap. Untungnya, ada pohon di puncak gunung. Jadi seharusnya tidak sulit untuk membangun rumah pohon. Hanya dalam beberapa hari, sebuah bangunan kecil telah terbentuk. Jarak antara dua puncak hanya beberapa puluh kilometer. Dan penglihatan Huolun cukup bagus sehingga dia secara alami dapat melihatnya dengan jelas. Melihat rumah kecil yang indah dan kemudian rumah kayunya sendiri, Huolun memiliki keinginan untuk menekan rumah kayunya dan membangun yang baru. Tetapi pemikiran ini hanya pemikiran yang lewat. Itu hanya tempat tinggal. Jadi meskipun jelek, tidak apa-apa asalkan bisa menampung orang. Ini juga bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Huolun ingin mengunjunginya dan memberi selamat padanya. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih seorang wanita. Jika dia berlari ke arahnya, itu mungkin menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Bagaimanapun, mereka adalah tetangga. Dan begitu mereka menjadi akrab satu sama lain, akan selalu ada kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi. Namun, Li Siqing sepertinya merasakan sesuatu dan mendongak, sedikit mengangguk ke arahnya. Sejak tetangga yang cantik muncul di gunung terdekat, gunung tanpa nama telah berubah setiap beberapa hari. Ketika dia keluar untuk kedua kalinya, Huolun biasanya melirik ke arah puncak gunung yang berdekatan dan kemudian menyeka matanya, hampir tidak mengenalinya. Puncak gunung di sana adalah lautan bunga merah dan hijau, dipenuhi dengan keharuman burung dan pemandangan yang indah. Beberapa hari kemudian, lembah di tengah tiga puncak gunung juga berubah. Di dalam lembah, ada beberapa bunga dan rerumputan yang bahkan Huolun tidak bisa sebutkan namanya. Berdiri di depan rumah kayunya, dia bahkan bisa mencium aroma bunga dari angin sepoi-sepoi. Ini adalah wanita yang mencintai bunga, Huolun berpikir dalam hatinya. Tetapi karena ini adalah minatnya, dia tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Belum lagi, setelah dimanfaatkan oleh tetangganya, pemandangan di sekitar gunung tanpa nama ini menjadi cukup indah dan cocok untuk ditinggali. Beberapa hari kemudian, ketika Huolun keluar dari pengasingan, dia sekali lagi tercengang. Karena sebenarnya ada beberapa bunga dan rumput yang tumbuh di puncak gunungnya, menambah vitalitasnya. Melihat ke atas, di puncak gunung tak berpenghuni lainnya, ada sosok yang sibuk dan anggun. Huolun tidak bisa menahan tawa. Pada hari tertentu setengah bulan kemudian, Huolun sedang bermeditasi di kamarnya ketika dia tiba-tiba dikejutkan oleh suara pertempuran. Suara pertempuran tidak jauh dari tempat dia berada, jadi seharusnya di lembah gunung di bawah puncak. Suara pertempuran juga membuat Huolun merasa familiar. Itu adalah tetangganya. Dia segera berdiri, membuka pintu, dan melihat ke arah lembah gunung. Hanya untuk melihat dua sosok yang saling bertarung. Lembah gunung yang awalnya indah sekarang dalam keadaan kacau, dan semua bunga yang tidak dikenal telah layu. Seperti yang dia duga, yang bertarung memang tetangganya. Sementara yang lain adalah pria kekar dengan otot menonjol yang terlihat seperti demon kekuatan. Apakah itu tetangganya atau iblis kekuatan ini? Kedua kultivasi mereka seharusnya cukup bagus. Setidaknya lebih tinggi dari miliknya. Tetapi karena mereka dibatasi oleh hukum dunia di dunia ini, bahkan jika kekuatan mereka luar biasa, itu sulit bagi mereka untuk menampilkan terlalu banyak kekuatan. Kekuatan yang mereka tunjukkan hanya di Origin King Realm. Namun, meskipun kekuatan mereka berada di titik awal yang sama, tetangga cantik itu tidak sebanding dengan kekuatan iblis. Tanpa ragu, fisik kekuatan iblis sangat kuat dan kekuatannya luar biasa. Di Void King Realm, semakin kuat fisik seseorang, semakin besar keuntungannya. Pertarungan seharusnya tidak berlangsung lama. Tetapi Huolun menemukan bahwa tetangganya telah benar-benar jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mengandalkan teknik gerakannya yang gesit, dia mampu terus-menerus mengelak di sekitar tubuh kekuatan iblis sementara mata yang terakhir bersinar dengan cahaya cabul saat dia menyeringai jahat. Pukulan dan tendangannya tampak sederhana dan canggung. Tetapi masing-masing dari mereka mampu menampilkan kekuatan yang menakutkan. Sudut mata Huolun berkedut karena dia tidak tahu apakah harus mengabaikannya atau bergegas membantu tetangganya. Omong-omong, dia tidak memiliki banyak kontak dengan tetangganya ini. Belum lagi persahabatan mereka. Bahkan jika dia hanya berdiri dan menonton, tidak ada yang bisa mengkritiknya. Tetapi melihat senyum cabul di wajah kekuatan iblis, Huolun tahu bahwa jika tetangga ini dikalahkan, nasibnya tidak akan lebih baik daripada kematian. Dari sudut matanya, Huolun melihat jejak merah. Memalingkan kepalanya, dia melihat bahwa bunga dan tanaman yang ditanam tetangganya beberapa hari yang lalu sekarang bermekaran dengan bunga merah. Saat bunga-bunga berkibar tertiup angin, aroma bunga memenuhi hidungnya, membuatnya merasa segar. Sial, Huolun mengatupkan giginya dan mengutuk.
Ekspresi ragu-ragunya menghilang saat dia mendorong ki iblisnya ke arah lembah. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, dia tiba-tiba melihat awan darah keluar dari samping dan mendekati medan perang dengan kecepatan yang lebih cepat. Seorang pembantu, wajah Huolun memucat saat dia menuangkan lebih banyak lagi demonic ki ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 2 kapak dan berteriak, hati-hati. Ini adalah pengingat untuk Li Siqing. Di dalam lembah gunung, Li Siqing, yang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis kekuatan, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi ketika dia melihat awan darah mengalir ke arahnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi kesusahan. Hari ini, dia menanam rumput dan bunga di lembah gunung. Tetapi siapa yang mengira bahwa iblis kekuatan tiba-tiba turun dari langit dan menyerangnya setelah beberapa kata ejekan. Baik atau buruk, dia adalah murid Great Emperor Flower Shadow. Meskipun temperamennya lemah dan lembut, sekarang dia telah mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa? Kekuatan iblis ini jelas merupakan Raja Iblis tingkat tinggi. Meskipun dia dibatasi oleh hukum dunia di dunia ini dan tidak dapat menunjukkan terlalu banyak kekuatan, dia hanya bisa menampilkan kekuatan Raja Origin. Namun, pengalaman tempurnya masih ada. Dan dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak lama kemudian Li Siqing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang iblis darah lain telah muncul. Kepahitan di hati Li Siqing bisa dibayangkan. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain hari ini, dia akan segera menggunakan teknik rahasia pemakaman bunga. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan merusak reputasi gurunya. Dalam sekejap mata, awan darah sudah bergegas ke medan perang. Tetapi Huolun masih 10 kilometer jauhnya. 2 kapak di tangannya masih memancarkan ki iblis yang tebal. Mulutnya masih berteriak saat dia berlari dengan seluruh kekuatannya, berharap dia memiliki sepasang sayap di punggungnya. Wanita cantik itu adalah tetangga yang baik dan sebenarnya telah menanam begitu banyak bunga dan tanaman di depan pintunya. Tidak ada yang pernah memperlakukannya dengan baik. Beberapa hari yang lalu, ketika dia melihat bunga dan tanaman yang baru tumbuh, Huolun benar-benar tersentuh. Bagaimana Huolun bisa tahan melihat tetangga yang begitu baik menderita? Di bawah tatapan terkejut semua orang, awan darah bergegas ke medan. Huolun menjerit pelan. Matanya melebar saat dia menatap ke depannya dengan heran. Ini karena awan darah tidak melakukan apapun pada tetangganya dan malah langsung menabrak Strength Demon. Ketika awan darah menyerbu, Demon kekuatan jelas berjaga-jaga. Tetapi kecepatan awan darah terlalu cepat, dan teknik bergerak klan darah iblis tidak ada duanya di seluruh wilayah iblis. Sebelum kekuatan iblis bisa bereaksi, dia dipukul. Segera setelah itu, dari dalam awan darah, serangkaian bentrokan hebat bisa terdengar. Pada saat berikutnya, awan darah mundur dan mendarat di depan Li Siqing, memperlihatkan sosok yang agung, seperti gunung yang bisa menghalangi badai dahsyat. Strength Demon, di sisi lain, mundur beberapa langkah dan menatap ke depan dengan dingin. Di belakang iblis darah, Li Siqing tercengang. Sosok di depannya memberinya perasaan yang sangat akrab. Jika dia tidak memastikan bahwa orang ini adalah iblis darah, Li Siqing akan mengira itu adalah Yang Kai. Namun, hanya klan iblis darah yang bisa mengendalikan teknik rahasia darah. Jadi orang di depannya ini jelas bukan Yang Kai. Terlebih lagi, Yang Kai harus melahap benua wilayah iblis baru-baru ini. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan tempat ini? Apa kamu baik-baik saja? Suara yang agak rendah datang dari depan. Li Siqing tahu dia bertanya padanya. Jadi dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja." Pada saat ini, Huolun akhirnya bergegas, membawa 2 kapak besar yang tingginya setengah dari manusia. Dia tampak sangat agung saat dia melirik Blood Demon sebelum berbalik ke Li Siqing dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Li Siqing menggelengkan kepalanya, suaranya masih lembut. "Tidak apa-apa." Huolun mengangguk, "Bagus kamu baik-baik saja." Melirik Blood Demon lagi. Meskipun mereka tidak saling mengenal, Huolun masih mengangguk ke arahnya dengan ramah sebagai bentuk sapaan. Ada sangat sedikit orang di ras iblis yang sopan. Tetapi wanita cantik selalu memiliki beberapa keuntungan. Huolun merasa bahwa alasan iblis darah untuk membantu di sini adalah ini. Tapi tidak peduli apa, orang ini adalah salah satunya. 3 lawan 1. Situasinya cukup jelas. Dengan hanya kekuatan dari Origin King Realm, Strength Demon tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Bahkan jika ia memiliki semacam kemampuan luar biasa, tinggal di sini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi setelah melirik Huolun dan Blood Demon, dia mendengus dingin dan tiba-tiba mundur. "Kamu ingin pergi setelah datang ke sini?" Blood Demon mencibir. "Menurutmu tempat seperti apa ini?" Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar dan lautan darah tiba-tiba meledak.
Lembah gunung yang awalnya hijau dan berwarna-warni tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Hal ini terjadi terlalu tiba-tiba. Jadi Huolun berpikir bahwa iblis darah memiliki semacam dendam mendalam dengan iblis kekuatan itu. Kalau tidak, mengapa dia mencoba menghentikannya jika dia ingin pergi? Jelas bahwa kekuatan iblis ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Itu adalah satu hal untuk dapat mengusirnya. Tetapi jika dia benar-benar ingin melawannya sampai mati, bukankah itu terlalu berlebihan? Saat dia memikirkan ini, Blood Demon tiba-tiba menoleh ke Huolun dan bertanya, "Tempat apa ini?" Dia juga tidak tahu di mana dia berada. Bagaimana Huolun bisa mengetahuinya? Tempat ini bahkan tidak memiliki nama. Tanpa diduga, sebuah suara malu-malu memanggil, "Lembah bunga segudang." Kenapa aku tidak tahu tempat ini disebut Myriad Flowers Valley? Huolun agak tercengang. Dia tidak menyangka tetangganya ini bahkan menamai tempat ini. Namun, Myriad Flowers Valley terdengar cukup bagus. Dia segera mengangguk. Ya, ini adalah lembah bunga segudang. Blood Demon mencibir lagi. Suaranya dipenuhi dengan niat jahat. Di dalam Myriad Flowers Valley, kamu hanya bisa masuk tapi tidak bisa pergi. Jadilah baik dan patuh tinggal. Sial, kapan aturan ini muncul lagi? Saya orang pertama yang tinggal di sini, oke? Huolun berkedip. 1 jam kemudian, di lembah bunga segudang, lautan darah yang memenuhi langit perlahan surut, mengungkapkan 3 sosok, Li Siqing, Huolun, dan iblis darah, yang tidak diketahui. Adapun kekuatan iblis kekar dari sebelumnya, dia sudah lama menghilang tanpa jejak. Dengan 3 lawan 1, hasilnya sudah diputuskan. Di jalan seni bela diri, tidak ada kekurangan pertumpahan darah dan kematian. Harus dikatakan bahwa kekuatan iblis yang datang ke sini hari ini benar-benar luar biasa. Kekuatannya hebat dan metodenya luar biasa. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, tidak satu pun dari mereka bertiga yang akan menjadi lawannya. Setelah pertempuran ini, apakah itu Blood Demon atau Huolun, keduanya memiliki banyak luka di tubuh mereka. Hanya Li Siqing yang tidak terluka, tetapi wajahnya sedikit pucat, jelas menghabiskan banyak energi. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, mereka bertiga merasakan rasa saling menghargai satu sama lain. Li Siqing membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih. Masalah hari ini adalah karena dia. Huolun dan Blood Demon datang untuk membantu. Jadi tentu saja dia harus berterima kasih kepada mereka dengan benar. Mendengar dia memanggilnya saudara Huo, hati Huolun terasa agak aneh. Tetapi dia juga senang dan dengan senang hati menerimanya. Iblis darah, di sisi lain, sangat terus terang dan melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya seorang pria yang menggertak seorang wanita. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, beri saya anggur. Apakah ada anggur? Ya, Li Siqing dengan cepat mengangguk. Dia sendiri tidak minum banyak. Tetapi di cincin luar angkasa, ada beberapa anggur bunga yang dia buat sendiri. Itu harum dan kaya. Dan hari ini, dia telah menyelamatkan hidupnya. Jadi dia mengundang iblis darah dan Huolun ke puncaknya untuk mengucapkan terima kasih. Huolun masih ragu-ragu, tapi Blood Demon langsung setuju tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan keterus-terangan orang lain, dia agak picik dan tidak banyak bicara. Di puncak gunung, di kaki bangunan, ada meja dan kursi. Li Siqing memasak beberapa hidangan dan mengeluarkan beberapa toples anggur bunga untuk menghibur kedua penyelamatnya. Meja itu penuh dengan piring, tetapi tidak ada daging, hanya beberapa bunga eksotis. Namun, dengan keterampilan Li Siqing, bunga-bunga ini cukup lezat bagi Blood Demon dan Huolun, yang terus-menerus memuji mereka. Setelah 3 putaran minum, Huolun dan Blood Demon keduanya sedikit mabuk. Sementara Li Siqing juga minum beberapa suap, wajahnya yang putih bersih sedikit memerah. Setelah bertarung berdampingan sebelumnya, sekarang mereka saling bersulang. Mereka secara alami menjadi akrab satu sama lain. Li Siqing dan Huolun masing-masing melaporkan nama mereka sebelum beralih ke Blood Demon. Iblis darah menyesap anggur dan berteriak, "Mo Seng!" Dengan ledakan keras, Huolun berdiri ketakutan dan menatap, "Demon Sein?" Mo Seng juga berarti Demon Sein. Blood Demon tertawa keras, seolah-olah dia mengharapkan ini. Setelah mengucapkan namanya dengan hati-hati, Huolun menghela nafas lega dan duduk dengan senyum pahit, masih agak ketakutan. Mo Seng ini berasal dari benua di bawah komando Beilimo. Yang Kai telah melahap semua wilayah Beilimo. Jadi tentu saja, ras iblis juga telah memasuki dunia kecil yang misterius. Namanya memang kebetulan. Itu adalah Mo Seng, dan Demon Sein. Mereka yang tidak mengenalnya akan mengira dia adalah Sein Iblis. Tetapi mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini bisa bertahan sampai sekarang. Huolun memperkirakan bahwa jika dia menggunakan nama ini, dia akan dipukuli sampai mati.
Cepat atau lambat. Nona muda, apakah kamu dari ras iblis? Mo Seng menyesap anggur dan tiba-tiba bertanya. Cangkir anggur yang dipegang Huo Lun di mulutnya berhenti sejenak sebelum dia juga mengalihkan pandangannya ke arah Li Siqing. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang tetangganya yang cantik ini. Hanya merasa bahwa namanya agak eksotis. Namun, baru saja, Huo Lun telah menemukan bahwa Li Siqing tidak memiliki ki iblis di tubuhnya. Dia juga tidak menggunakan ki iblis, melainkan semacam kekuatan yang dikabarkan berasal dari batas bintang. Namun, dia belum pernah ke batas bintang sebelumnya. Dia juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran dua dunia. Jadi dia tidak yakin. Di sisi lain, Mo Seng berterus terang dan menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Li Siqing mengerutkan bibir merahnya dan melirik Mo Seng. Hanya untuk menemukan bahwa pihak lain tampaknya bertanya dengan santai. Ekspresinya tenang. Tidak menunjukkan niat untuk mengejar masalah ini. Tetapi tidak perlu menyembunyikan apapun. Jadi dia mengangguk. Dan berkata, saya manusia? Ras manusia? Huo Lun terkejut. Tetangga cantik ini benar-benar dari batas bintang. Hanya batas bintang yang memiliki manusia. Namun, Mo Seng tampaknya mengharapkan ini dan tidak terkejut. Saya mendengar bahwa Sein Yurumeng memiliki bawahan bernama Yang Kai yang sangat dihormati oleh Sein. Apakah kamu kenal dia? Li Siqing menjawab dengan ringan. Ya. Ketertarikan Mo Seng pada Yang Kai jelas cukup tinggi. Jadi dia segera bersemangat dan bertanya. Saya mendengar dia berpartisipasi dalam pertempuran Eternal Heaven dan mencuri kesempatan Kaisar Agung. Benarkah itu? Pertempuran Eternal Heaven apa? Huo Lun bertanya dengan kosong. Setelah pertempuran Eternal Heaven, Yang Kai telah melarikan diri ke benua Cloud Shadow dan menangkap Huo Lun di tengah jalan. Meminjam kekuatannya untuk melewati gerbang dunia. Jadi Huo Lun tidak tahu tentang ini sama sekali. Apakah saudara Huo tidak tahu? Mo Seng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Huo Lun menggelengkan kepalanya. Mo Seng segera menjelaskan seluruh kisah pertempuran Eternal Heaven. Faktanya, dia hanya mendengarnya dari desas-desus dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Tetapi masalah ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh wilayah iblis. Dan sangat sedikit orang yang tidak mengetahuinya. Mulut Huo Lun begitu lebar sehingga bisa mengepalkan tinjunya saat dia mendengarkan, terus-menerus menelan ludahnya. Sebuah kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung, seberapa luar biasa ini? Bagaimana mungkin Tuan yang telah menciptakan dunia ini memiliki kekayaan yang begitu besar? Tidak heran dia mengambil relik Half Sein saat itu. Ternyata hal yang dia telan saat itu adalah benua Eternal Heaven. Dan Half Sein itu jelas telah dibunuh oleh Great Emperor Bright Moon. Dengan kata lain, dia juga telah memperoleh warisan Kaisar Agung Batas Bintang. Mengatakan demikian, Mo Seng menoleh ke Li Siqing dan bertanya, kamu dan dia sama-sama manusia. Jadi kamu seharusnya cukup akrab satu sama lain, kan? Li Siqing terdiam sesaat sebelum menyisir rambutnya ke belakang telinga. Mengambil toples anggur. Dia menuangkan segelas anggur untuk mereka berdua dan menggelengkan kepalanya, tidak juga. Melihat bahwa dia agak enggan membicarakan topik ini, Mo Seng dan Huo Lun berhenti berbicara. Setelah perjamuan, Mo Seng berdiri dan menunjuk ke gunung lain. Apakah gunung itu memiliki tuan? Huo Lun menggelengkan kepalanya. Tidak. Mo Seng tertawa. Kalau begitu mulai sekarang, itu akan memiliki tuan. Saat dia berbicara, dia mengambil sebotol anggur bunga yang belum selesai dari meja, meletakkannya di bahunya, dan berjalan menuju puncak tanpa pemilik. Huo Lun tidak bisa menahan tawa. Kepribadian saudara Mo benar-benar bebas dan tidak terkendali. Kali ini, Three Peaks of Myriad Flowers Valley memiliki master. Tapi ini adalah hal yang baik. Jika itu orang asing, itu akan menjadi hal lain. Tetapi kuncinya adalah mereka bertiga telah bertarung berdampingan hari ini. Jadi jika mereka menghadapi masalah di masa depan, mereka akan dapat saling membantu. Dunia saat ini tidak tenang. Pada awal pendirian dunia, hati orang-orang tidak stabil, dan semua jenis iblis dan monster telah muncul. Hari ini, ada iblis kekuatan, dan mungkin keesokan harinya, akan ada iblis mayat, iblis tulang, atau semacamnya. Dengan kepergian Mo Seng, Huo Lun tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah berterima kasih kepada Li Siqing atas keramahannya, dia segera pergi. Dalam kehampaan yang kacau, Yang Kai berdiri berdampingan dengan Chang Tian. Dan di kejauhan, sosok besar menutupi langit, terus-menerus melahap benua. Di belakang mereka berdua, Boya menatap kosong ke arah Gun Gun. Hatinya dipenuhi kejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gun Gun. Pertama kali dia melihat benua perlahan ditelan seperti pancake. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Melanjutkan, suara Yang Kai terdengar, perlahan membawa Boya kembali ke akal sehatnya. Setelah memilah kata-katanya, dia melanjutkan. Setelah pertempuran itu, Li Siqing,
Huo Lun, dan Mo Seng tinggal di 3 puncak lembah segudang bunga. Mereka bertiga sering berpindah-pindah dan bergaul dengan cukup baik. Yang Kai mengangguk. Apakah kamu sudah tahu dari mana kekuatan iblis itu berasal? Mengenai Li Siqing, Yang Kai sekarang sakit kepala. Sejak dia secara pribadi menyaksikan dia membunuh Kaisar Agung Bulan Cerah di benua Eternal Heaven, sikap Li Siqing terhadapnya telah mengalami perubahan besar. Seolah-olah dia memiliki semacam kebencian yang tidak dapat didamaikan terhadapnya. Terakhir kali, dia bahkan mencoba membunuhnya di istana benua Cloud Shadow. Sebulan yang lalu, ketika Yang Kai kembali ke benua awan bayangan, meskipun Li Siqing tidak melakukan hal bodoh, sikapnya terhadapnya sangat dingin. Setelah benua Cloud Shadow ditelan, Li Siqing tetap berada di dunia kecil yang misterius. Kemudian, dia mengetahui bahwa Li Siqing telah pergi sendirian dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Jika orang biasa ingin menemukan seseorang di dunia luas dari dunia kecil misterius, itu tidak akan mudah. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukannya selama sisa hidup mereka. Namun, dunia kecil misterius adalah wilayah Yang Kai. Jadi setelah memindai dengan Divine Sense-nya, dia menemukan Li Siqing. Dia kemudian menggunakan beberapa metode untuk mengirim Boya ke tempat yang tidak jauh dari Li Siqing. Memerintahkannya untuk diam-diam mengawasi keselamatan Li Siqing dan melaporkan situasi apapun yang dia temui. Untuk alasan ini, Yang Kai bahkan telah meninggalkan teknik rahasia luar angkasa yang disegel di Space Spirit Jade untuk Boya. Ketika saatnya tiba, yang perlu dilakukan Boya hanyalah menghancurkan Space Spirit Jade dan Yang Kai akan dapat merasakannya. Beberapa hari yang lalu di Lembah Bunga Segudang, Boya telah melihat semuanya dengan jelas. Tetapi pada saat itu, bahkan jika Mo Seng dan Huo Lun tidak bergegas untuk membantu, dia akan diam-diam membantu Li Siqing menangani iblis kekuatan itu. Jadi tidak perlu memberitahu Yang Kai. Kemudian, ketika Huo Lun bergerak, ada juga Mo Seng yang tidak bisa dijelaskan. Jadi tentu saja dia tidak perlu mengekspos dirinya sendiri. Hari ini, Yang Kai telah memanggilnya dari dunia kecil misterius untuk menanyakan situasi Li Siqing. Jadi Boya secara alami harus melaporkan masalah ini kepadanya. Mendengarkan pertanyaan Yang Kai, Boya menjawab, "Ya, tetapi ras iblis yang saat ini mengumpulkan lusinan benua di dunia kecil misterius adalah campuran baik dan buruk. Jadi saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun." "Bagaimana dengan iblis darah itu, yang bernama Mo Seng?" Yang Kai bertanya lagi. Mo Seng ini memang raja iblis dari sebuah benua di bawah komando Beilimo. Tidak ada yang salah dengan itu. Alasan dia tidak dapat mengetahui asal-usul kekuatan iblis adalah karena tidak ada jejaknya. Tetapi karena Mo Seng telah menyebutkan asal-usulnya sebelumnya, mudah untuk menyelidikinya. Mo Seng, Yang Kai menyipitkan matanya. Apakah menurutmu itu kebetulan? Atau apakah dia memiliki semacam motif tersembunyi? Boya merenung sejenak sebelum berkata, "Itu pasti kebetulan, kan? Juga, temperamen Mo Seng itu cukup bagus. Dia sangat berterus terang dan murah hati. Dia tidak tampak seperti orang yang licik." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Lebih baik jika dia tidak memiliki motif tersembunyi. Perhatikan baik-baik mereka, terutama Mo Seng itu. Jika terjadi sesuatu, laporkan kepada saya kapan saja." Petik 2. Meskipun sikap Li Siqing terhadapnya tidak sopan, Yang Kai tidak bisa mengabaikannya. Jika sesuatu terjadi pada Li Siqing di dunia kecil yang misterius, dia benar-benar tidak akan bisa menjawab Kaisar Agung Bayangan Bunga. "Ya." Boya mengangguk dengan serius.